kembali lagi di podcast Irwan Tim Hair Design. Kali ini di segmen Halo Beauty Lovers. Saya Wisnu Gandara. Hari ini saya akan ditemani oleh rekan saya Dedi dari cabang Irwan Tim Kota Kasablanka. Nah, sebelumnya di segmen Hello Beauty Lovers ini biasanya kita akan ngebahas tentang campaign-campaign yang ada di Irwan Tim Hair Design. Apa aja campaignnya, berisi apa saja, lalu juga kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan beauty lovers via Instagram dan sosial media Irwan Tim lainnya. Nah, kalau gitu kita langsung sapa bro saya Dedi Amada. Halo bro. Halo. Sorry. Apa kabar bro? Ya, biarin. Nah, bro, ini kita di segmen Hello Beauty Lovers kan. Ya. Kali ini kita akan ngebahas tentang tren coloring di 2021. 2021. Kita di 2021 tren coloringnya masih di line brunette. Nah, nanti kita akan ngebahas tuh bro. Kira-kira ini brunette tuh apa? Di dalamnya ada warna apa aja? Cocok untuk siapa? Lalu mungkin kita akan ngebahas pricingnya segala macam ya. Sip. Nah, setelah itu kita akan menjawab nih Bri. Pertanyaan-pertanyaan dari beauty lover karena selama ini banyak pertanyaan yang masuk ke kita. Nah, kita akan bahas satu-satu. Iya, oke. Kita akan mulai di tren brunette. Nah, mungkin brunette. Bro Dedi bisa ngejelasin nih. Kira-kira tren brunette tuh kayak gimana sih? Jadi ini brunette, kita punya campaign baru namanya Brunette Cafe. Yes. Ya kan, sekitar 2-3 bulan yang lalu kita udah mulai campaign soal Brunette Cafe itu. Brunette Cafe itu menurut saya sih cocok banget ya. Cocok banget buat beauty lovers yang maksudnya yang kulitnya nggak terlalu gelap juga nggak terlalu terang. Jadi netral lah. Yes. Jadi warna-warnanya pada dasarnya adalah warna-warna yang coklat netral. Intinya brunette itu adalah warna netral. Netral. Yes. Jadi nggak juga ke arah dingin, nggak arahnya terlalu dingin juga nggak terlalu hangat. Exactly. Ya, jadi menurut saya sih cocok untuk kulit-kulit beauty lover semua gitu. Nah ini keistimewanya menurut aku ya. Kalau kita pilih warna brunette itu kita cocok untuk kulit yang hangat, cocok juga untuk kulit yang dingin. Ya. Artinya cocok ke segala jenis kulit ya, karena dia sifatnya netral. Coklat tuh cenderung netral. Dia nggak coklat ke merah. Kita bisa pilih mau ke coklat ke merah atau coklatnya, tapi dia arahnya nggak terlalu ke terlalu as sekali atau terlalu merah sekali gitu ya. Jadi dia ada di netral. Jadi menurut saya sih sangat-sangat cocok untuk semua orang gitu loh. Jadi makanya ini akan sangat booming sekali di kita soal Brunette Cafe ini. Karena semenjak awal kita launching di Brunette itu demandnya lumayan ya, banyak sekali karena memang pilihannya ada macam-macam. Iya. Jadi kita hanya bisa menyesuaikan aja. Kalau yang misalkan kita setelah konsultasi dia itu agak kedingin ya, kita mungkin agak brunette-nya arahnya sedikit kedingin. Kalau dia customernya itu arahnya ke hangat, kita agak cenderung sedikit coklat atau brunette ke hangat. Jadi bisa diatur atau disesuaikan dengan keinginan dan cocoknya sama customer. Menyesuaikan dengan kulit warna kulit customer itu biasanya apa yang dilakukan, Bri? Maksudnya kan intinya kan kalau kita coloring itu pengennya membuat yang cocok itu adalah membuat kulit kita jadi lebih cerah gitu kan. Jadi sebenarnya gini, kalau saya boleh ngomong sih, tren itu sebenarnya hampir hanya sekedar campaign aja. Cuman pada akhirnya adalah yang bagus adalah cocok atau enggaknya, suitable atau enggaknya sehari-hari buat si customernya itu lebih pantas. Jadi gimana nih caranya bisa menentukan cocok atau enggaknya yang benar-benar cocok ya, bukan hanya ngikutin. Misalkan dia lihat di Instagram ada warnanya yang boom banget, ya belum tentu juga cocok sama dia. Ya kita dengan konsultasi, dengan menanyakan yang lebih dalam, mengkonsultasi dengan yang benar-benar yang secara profesional dan tertata gitu. Karena memang kita setiap pada saat kita mau melakukan service coloring,
Sebelumnya kan kita konsultasikan. Pasti. Yang pertama adalah kita menyesuaikan dengan warna kulitnya dulu. Warna Setelah kulit. itu dengan kepribadiannya. Pribadi. Nah, setelah kita menyesuaikan dengan ini warna apa yang cocok dengan kulitnya, ini bagaimana dengan kepribadiannya nih Bri? Kira-kira apa yang disesuaikan nih? Nah, jadi gini, pribadi itu ada banyak macam, tapi globalnya kita akan tanya dulu, dia seringnya pakai warna apa bajunya atau outfitnya di rumah gitu. Misalkan dia kegiatan sehari-harinya apa, terus sering dia melakukan styling atau enggak. Oke. Ya, dan segala macam yang hal-hal yang personalnya dia di rumahnya kayak gimana yang kita hanya bisa tahu hanya dengan menanyakan langsung ke orangnya, nggak bisa kita pukul rata gitu, kayak gitu. Karena kan secara keseharian orang beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang sering arisan, ada yang memang pekerja kantor, ada pekerja seni. Masing-masing punya kesesuaian tersendiri ya, sesuai dengan kegiatannya masing-masing. Jadi makanya warna rambutnya itu atau stylenya itu ya disesuaikan dengan kegiatan sehari-harinya di rumah gitu loh. Perlunya apa, ini buat apa dan segala macam, sehingga dapatlah sesuatu style rambut, color rambut, guntingan atau apapun yang benar-benar dia suka dan benar-benar mendukung apa yang dia lakuin sehari-harinya gitu. Nah, bicara tentang menu nih. Nah, menu dari Brunette Cafe ini apa aja nih? Kita bicara berhubungan dengan campaign kita dan disesuaikan dengan keseharian para customer kita, para beauty lovers. Kira-kira menunya ada apanya, Bri? Jadi gini, Brunette campaign Brunette Cafe yang kita luncurkan itu, yang launch itu cukup komplit sekali, bisa memenuhi demand atau kebutuhan dari beauty lover semua. Yang pertama kita punya brownies Brunette. Itu bagi orang-orang yang customer beauty lovers yang baru-baru mulai mencoba warnain rambut. Yang kedua ada cinnamon cafe atau brunette cinnamon. Itu yang udah pernah color, pengen berubah warna sedikit, sudah mulai fashion sedikit, pengennya yang tetap nggak terlalu terang. Kemudian yang paling tingginya mewakili beauty lovers yang suka high fashion banget ya, namanya tiramisu brunette atau cafe. Jadi menurut saya sih pilihannya banyak, sudah mewakili semua tapi tetap brunette. Itu tagline-nya ada tetap brunette. Tetap brunette ya. Nah, memang berarti yang tadi udah jelasin dari brownies brunette adalah orang-orang yang baru mulai, orang-orang yang biasanya cover uban tapi dia tetap ada sentuhan warna coklat gitu ya. Terus maju ke cinnamon adalah warna-warna yang mulai lebih berani, tapi nggak terlalu high fashion. Biasanya pekerja kantor, ya kan. Nah yang terakhir adalah mulai lebih fashion ya, fashion, lebih fashion, lebih tiramisu. blonde. Nah, itu adalah brunette tiramisu. Nah, jadi kita juga selalu update kan di Irwan Tim Hair Design untuk beauty lover, kita selalu update tampilan-tampilan dari Brunette Cafe itu selalu beragam. Jadi kita juga nggak melulu misalnya gini, Brownies Cafe tampilannya seperti apa, ya kan? Kira-kira warna-warnanya variasinya kayak gimana. Lalu juga tiramisu banyak ya. Jadi memang update untuk para beauty lovers bisa cek update dari Brunette Cafe itu di Instagram kita ya, di Irwan Tim Hair Design. Nah, lalu untuk campaign nih Bri yang sekarang nih, kalau nggak salah kita lagi campaign adalah Cozy Color. Oke, Cozy Color itu apa nih kira-kira? Nah, jadi setelah Brunette itu sebenarnya ini seperti lanjutannya juga, pengembangan dari si Brunette ini. Jadi untuk orang-orang yang nggak suka dengan amonia, yang mau nyaman di kulit kepala, yang aman, mengkilap, ya inilah namanya kita ngeluncurin namanya Cozy Color. Jadi itu salah satu produk dari brand L'Oreal yang no amonia, jadi bisa jadi pilihan untuk
coloring Tanpa bau ya katanya. tanpa bau, bener-bener nggak bau banget. Jadi sebenarnya berarti cozy color ini cocok untuk orang-orang yang pertama nggak suka bau amonia. Nggak suka, Nggak iya. suka bau amonia. Terus mungkin kadang-kadang ada tuh yang kalau kita coloring tuh kulitnya suka agak sensitif. Sensitif. Biasanya pilihan cozy color itu Cozy menjadi color. pilihan ya. Yep. Jadi pilihan juga warnanya juga cukup oke ya. Maksudnya cocok gitu loh untuk iya. tren brunette ya. Ya, tetap masuk dalam golongan ya brunette itu, tapi warnanya juga cukup variasi juga bisa disesuaikan dengan apa yang dimau gitu loh. Nah, campaign-nya apa nih, Bri? Misalnya kan beauty lover pengen tahu nih, kita kebetulan lagi ada campaign cozy color ini, apa yang bisa didapat dari para beauty lovers nih kalau misalnya kita mau melakukan service Cozy color. Cozy Yes. color itu untuk saat ini memang lagi promosi, lagi ada campaignnya. Jadi kalau yang customer kita yang memakai cozy color, melakukan cozy color, ada syaratnya juga. Nanti akan saya kasih tahu. Dia akan free cuci sama blow-nya. Wah, jadi lumayan dong. Lumayan banget gitu loh. Lumayan Jadi cuman bayarnya ya bagian catnya aja gitu. Mantap. Jadi cuci sama blow-nya Free. Kita kasih free ya. Nah, kita kasih free. Lumayan kan beauty lovers. Jika beauty lovers di rumah pengen melakukan cozy color, sekarang kita lagi ada campaign, kita lagi promo, adalah Free wash blow and wash. Yap. Yes. Nah, tadi kita udah ngomong nih, kita udah bicarakan tentang brunette ya, bagaimana menyesuaikannya dan apa aja nih menu-menunya. Nah, sekarang kita waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan beauty lovers nih, Bri. Oke, banyak. Ada beberapa pertanyaan yang kita mulai dari pricing deh. Kalau misalnya mau di full color, kira-kira nih khususnya untuk di Kota Kasablanka tuh mulai harga berapa? Kalau di salon yang saya tempat sekarang, yang saya kerjain sekarang, itu full colornya itu dari 900 sampai 1,2 untuk full color aja. Itu full color ya? Ya, non lightening atau non yang lain gitu. Jadi balik lagi disesuaikan dengan jumlah banyaknya produk yang kita pemakaiannya. Jadi balik lagi ya kita konsultasi dulu, kita ukur, baru bisa tahu harga yang sebenarnya. Oke. Nah, kalau untuk balayage deh. Ini kan sekarang balayage juga lebih banyak ya, variasi juga, jenisnya juga banyak variasi. Itu harganya mulai di berapa, Bri? Saya jelasin dulu sedikit ya, karena namanya balayage itu atau highlight itu prosesnya 2 kali. Setelah kita pertama kita akan lightening dulu atau balayage dulu, buat pola dulu. Ya, buat lift up, buat pola dan segala macam. Baru kita cuci dan baru kita masukin warna. Jadi 2 kali pengerjaan dalam jangka waktu yang cukup lama. Ya, range harganya itu sekitar dari 2,5 juta sampai 3,5 juta. Jadi tergantung lagi polanya kayak gimana, waktunya kayak gimana, dan produknya kayak gimana. Karena kita juga nggak bisa menentuin secara exactly ya. Biasanya gini, kalau misalnya beauty lovers pengen tampilan seperti apa, itu dikumpulin aja dulu ya. Nanti dikonsultasikan sama colorisnya yang ada di cabang Irwantim Hair Design. Dari situ beauty lover bisa nanya kira-kira saya cocok nggak nih tampilan seperti ini. Pertama itu. Yang kedua, kalau misalnya udah oke tampilan seperti apa, kira-kira baru kita mulai bicara harga, bicara pricing. Karena itu baru disesuaikan. Karena stepnya juga banyak yang macam-macam ya. Banyak Lightening bisa saja sekali, bisa saja 2 kali. Ya, jadi jangan, kalau beauty lovers memberi sebuah image atau gambar, kita perlu konsultasi dan menjelaskan step-step proses yang akan dan harus dilakuin kayak gimana. Dari situ kita bisa tahu jumlah price-nya itu seberapa. Dan di salon kita ya Bri tahu sendiri, itu udah standar operasional prosedur. Kalau kita belum melakukan sebelum melakukan atau eksekusi color, kita akan deal dulu, bukan deal ya, memberitahu setidaknya range harganya segitu Bapak. Jadi jangan usah khawatir, Anda membayar yang pantas lah, nggak berlebihan. Bentar. Kita cek. Bri. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih dari para beauty lovers. Ada pertanyaan.
Untuk beauty lovers yang sudah pernah menghitamkan rambutnya, ini terkadang bisa menjadi masalah. Yaps. Nah, pertanyaannya adalah apakah rambut yang pernah dihitamkan itu bisa dibalayage gitu loh? Kira-kira gimana nih? Bisa iya, bisa enggak Nah, sebenarnya. Bisa menarik, iya, menarik. Bisa iya, bisa enggak. Kita bahas bisa enggaknya dulu deh. Bisa enggaknya kalau bekas ada beberapa penghitam rambut yang benar-benar nggak bisa dibongkar, Oke. dan rambutnya tidak memungkinkan, itu no. Balik lagi, ya seperti henna. Henna itu terus hennanya yang berkali-kali di rambut yang sama. Oke. Itu udah. Apalagi udah pakai henna, dilakukannya rutin berkali-kali setiap bulan, setiap 2 bulan, jadi terjadi penumpukan di rambut yang sama. Sekali kita pakai henna aja tuh udah susah banget. Susah banget. Ya, kalaupun bisa, biasanya belang-belang gitu. Ya gitu. Jadi, nah, ini catatan buat para beauty lovers. Hati-hati dalam menggunakan produk pewarnaan, karena salah-salah malah kita nggak bisa ngewarnain lagi ya, Bri. Yes. Jadi kita tadinya pengen sehat, tapi justru malah nggak bisa diwarnain lagi. Yes. Nah, ini juga jadi catatan ya buat para beauty lover. Jadi hati-hati dalam memakai produk pewarnaan ya. Yes. Harus kembali lagi dikonsultasikan oleh yang profesional. Ya, jadi gini, memang kadang-kadang ada beauty lovers yang udah bosen rambut terang. Yes. Pengennya yang agak sedikit gelap. Tapi bukan berarti juga harus langsung black atau yang dark brown, yang benar-benar dark brown. Tapi ya bisa aja dikonsultasikan ke hairdresser, ke colorist, ada opsi lain. Jadi bisa, intinya gelap tapi bukan berarti hitam. Yes. Jadi ada warna yang lain yang bisa nanti suatu saat sewaktu-waktu kita mau bongkar, kita mau lighting, masih bisa dan nggak ngerusak. Yes. Jadi baiknya hal-hal yang mengenai pewarnaan sebaiknya dikonsultasikan dan dilakukan di tempat yang ahli. Jadi walaupun itu hanya sekedar menggelapkan atau menghitamkan rambut. Jadi bukan berarti nih cuma gelapin aja kok, pakai henna kok. Justru yang berbau-bau alami itu malah jadi justru susah untuk dibongkar ya, Bri. Ya, gitu. Kalaupun kita paksa mungkin bisa, tapi kondisi rambutnya udah nggak memungkinkan. Kita kan juga nggak mau ya. Kita pengen tuh para beauty lovers setiap kali kita melakukan pewarnaan di Irwantim Hair Design, warnanya bagus, indah, shiny, juga sehat. Rambutnya sehat. Itu jadi goals kita ya sebagai colorist di Irwantim Hair Design. Jadi bukan hanya sekedar warnanya bagus, itu nggak peduli soal rambutnya nanti rusak atau enggak. Kita dijadiin goal juga rambutnya itu tetap sehat dan buat bisa melakukan pewarnaan yang berkali-kali untuk nextnya. Jadi kita selalu pikirkan kalau kita mau masukin warna ini, kita udah bisa membayangkan buat nextnya kayak gimana dan tetap bisa diwarnain atau enggak. Jadi prinsipnya semua perubahan yang terjadi di rambut, baik itu menggelapkan, menerangkan, lebih baik dikonsultasikan oleh ahlinya. Lebih itu baik intinya ya. Intinya seperti itu. Jadi kadang-kadang misalnya kita mau ngegelapin, nanti kan bisa dikonsultasiin. Biasanya nanti kita mau ada rencana terang lagi nggak? Nanti kan bisa dikasih formula yang cocok. Gitu. Jadi kurang lebih ya. Satu lagi yang paling penting, konsultasi itu free loh. Yes. Free. Jadi buat beauty lover yang ingin mengkonsultasikan, sekedar ingin konsultasi, datang aja ke Irwantim Hair Design terdekat. Konsultasikan dulu. It's free. Nggak bayar, free. Kita akan berikan yang terbaik. Kalau memang itu cocok, kalau memang itu sesuai, go. No push. Yes. Nah, kita sekarang bicara bisanya nih. Kalau pernah dihitamkan, bisa nggak dibalayage? Nah, yang bisanya nih yang kalau dihitamkan gimana nih? Ya, misalkan ada beberapa, balik lagi yang saya bilang tadi, ada beberapa customer yang sadar akan proses next yang akan dia lakukan. Mungkin dia hanya sekedar menggelapkan rambutnya dengan menggunakan dark brown. Yes. Dengan produk-produk yang memang udah ada namanya, seperti L'Oreal atau apapun yang dijual di supermarket, itu masih bisa. Terus kondisi rambutnya juga masih sehat, ya pasti masih bisa kita lift up gitu, kita lightening. Oke, sip. Lengkap banget informasinya, beauty lovers. Pertanyaan terakhir, Bri. Oke.
pertanyaan terakhir ini ada pertanyaan, apa bedanya hair color dengan selfie color? Oke. Basically gini, hair color itu ya otomatis merubah warna rambut secara permanen. Yes. Baik itu berubah level warnanya maupun pantulan warnanya. Gitu loh. Sementara kalau selfie color hanya mengganti pantulan warna yang sudah ada, atau dari level yang sudah ada. Dia tidak bisa terlalu menaikkan atau bisa menurunkan, tapi tidak bisa menaikkan level yang sudah ada. Jadi hanya bergeser antara let's say dari pantulan coklat jadi agak sedikit coklat ash. Tapi bukan yang berarti bukan dari coklat jadi blonde. Jadi tidak bisa. Jadi buat orang yang udah pernah di lightening, baiknya memang selfie color aja. Nggak perlu harus selalu di lightening. Berarti kalau hair color atau permanen color itu ya sifatnya permanen. Ya, permanen. Sifatnya bisa menerangkan, bisa menggelapkan. Ya, bisa menggelapkan. Dan sifatnya permanen, bisa merubah. Nah, kalau untuk selfie color ini dia hanya bisa minimal levelnya sama, atau lebih gelap. Lebih gelap. Dia tidak bisa menaikkan dari level yang udah ada. Untuk kadarnya lebih menyehatkan yang mana nih? Sebenarnya gini, pastinya selfie color ya, karena non permanen color, jadi amonianya juga nggak terlalu berat banget, jadi tidak terjadi pembukaan atau pengelupasan kutikula yang berlebihan dibanding dengan permanen color. Jadi semuanya kembali lagi kebutuhan ya? Ya, kebutuhan. Kalau misalnya kita datang warnanya rambutnya kita nggak pernah diapa-apain, rambut virgin, tiba-tiba kita, saya mau yang sehat dong, tapi warnanya mau coklat terang, nggak bisa pakai selfie color. Yaps, nggak bisa. Tapi misalnya kita sudah pernah melakukan permanen color, atau highlight atau balayage, tiba saatnya warnanya sudah mulai pudar. Tujuannya hanya untuk merefresh, kita bisa pakai selfie color. Jadi kembali lagi, again, konsultasi. Semua balik lagi konsultasikan, jangan sampai kita cuma ikut-ikutan, jangan sampai pengen dia langsung pengen seperti ini, terus langsung tanpa didiskusikan dulu dengan colorisnya. Karena kembali lagi, semua jenis coloring itu nggak semuanya cocok sama kita gitu ya. Pribadi orang beda-beda gitu kan. Kembali lagi yang tadi kita omongin. Oke Bri, kayaknya udah cukup lengkap hari ini. Sip. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol. Nanti ke depan kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Oke, beauty lovers, demikianlah segmen kita kali ini di podcast Irwan Tim Hair Design. Kita akan kembali lagi di kesempatan berikutnya bersama bintang tamu saya dari Irwan Tim Hair Design. Saya Wisnu Gandara bersama rekan saya Dedi Mada. Sampai ketemu di podcast Irwan Tim Hair Design. Bye. Kamsahamnida.